2, 1, action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, yuk kita awali dulu dengan berdoa biar semuanya lancar dan bermanfaat. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Ya, baik semuanya. Sebelum kita memulai, kita doa dulu terlebih dahulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih sudah memimpin doanya dengan baik ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kegiatan di mana kita itu ngumpul bareng seperti ini, saling tukar pendapat dan cari solusi bareng-bareng tentang hal-hal yang sedang kalian alami sehari-hari. Di sini nggak ada yang namanya salah atau benar. Kita di sini itu belajar bareng, saling dengerin dan saling support. Ibu di sini buat bantu kalian menemukan jawaban dari diri kalian sendiri ya. Tujuannya apa sih, ada yang tahu? Iya, Bu. Oke, jadi tujuannya itu supaya kalian itu lebih paham terhadap diri sendiri, bisa ngatur emosi dan pikirannya dengan lebih baik, dan bisa berinteraksi dan kerjasama sama orang lain. Dan tentu saja ya, biar kalian itu punya solusi positif buat masalah yang lagi kalian hadapi. Jadi lewat kegiatan ini, Ibu harap kalian itu bisa dapat pengalaman baru dan ngerasa lebih lega setelah sesi sharing ini. Oke, nah sebelum lanjut, Ibu mau jelasin dulu aturan mainnya, biar kita semua itu nyaman dan aman selama kegiatan ya. Jadi apapun yang dibicarakan di sini itu cukup sampai di sini saja, cukup kita yang tahu dan jangan disebarkan ke luar kelompok. Kalian ikut kegiatan ini dengan sukarela atau karena dipaksa? Sukarela, Oke. Di sini kita belajar buat jujur ya sama diri sendiri dan terbuka sama teman-teman yang lain. Kalian di sini boleh ngomong dan sharing pendapat ya. Jaga sopan santun dan hindari kata yang bisa bikin orang lain itu nggak nyaman. Yang kita bahas hari ini adalah hal-hal yang sering kalian alami sekarang, kayak stres karena tugas yang numpuk. Artinya kegiatan kita ini berkembang ya. Kalau nanti ada topik lain yang mau dibahas, boleh banget ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau jelasin sedikit nih tentang metode dan prinsip dasar dalam bimbingan konseling biar kalian tahu alurnya. Yaitu dengan ngobrol santai dan saling tukar pikiran biar muncul banyak pandangan yang menarik ya. Kalian bebas berpendapat tanpa takut salah. Kita pakai biar suasananya lebih hidup ya, bermain peran, sama ada bermain game atau ice breaking supaya bisa mencairkan suasana. Oke, prinsip dasarnya yaitu dengan keterbukaan, keaktifan, saling menghargai, kesetaraan, kedisiplinan, dan kerjasama. Nah, itu tadi adalah prinsip dan metode yang bakal kita pakai supaya kegiatan kita itu seru tapi tetap bermanfaat ya. Oke, supaya makin akrab, yuk kita kenalan dulu satu-satu, sebutkan nama dan satu hal yang paling bikin kalian stres akhir-akhir ini tapi tetap santai ya. Boleh dari sebelah kanan Ibu. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Desma. Kalau untuk hal-hal yang membuat saya stres ya, Bu, belakangan ini itulah jadwal dan tugas yang terlalu padat, Bu. Oke, Ibu. Perkenalkan nama saya Deviana Maharani. Sama seperti Desma, tugas yang menumpuk, Bu. Oke, selanjutnya. Perkenalkan
Perkenalkan, nama Ibu Nesela Venda, kalian bisa panggil Ibu Venda. Oke, sekarang Ibu ingin tahu nih gimana rasanya kalian waktu pertama kali tahu topik kita hari ini adalah stres karena tugas yang menumpuk. Senang banget Bu, senang relate akhirnya. Oke. Selanjutnya kita sebelum masuk ke topik utama kita bermain game dulu ya supaya kita itu bisa santai. Nama gamenya adalah kalimat terpotong. Jadi Ibu contohin dulu ya contoh kalimatnya. Contohnya itu kalau tugas sekolah menumpuk aku biasanya itu ngapain. Nanti kalian tuh nyebutin biasanya ngapain gitu ya. Boleh dari sebelah kanan Ibu. Kalau tugas numpuk itu biasanya aku tidur. Boleh? Nangis. Oke. Selanjutnya Saya sih sama nangis. Stres soalnya Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan utama yaitu diskusi tentang topik kita hari ini ya. Semuanya udah siap buat diskusi? siap Bu. Oke, di sini pembahasan lebih dalam yaitu dengan mengelola stres karena tugas sekolah yang menumpuk. Oke, di sini ada yang tahu nggak sih stres akademik itu apa? Tidak Bu. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi stres itu adalah kondisi ketika seseorang merasa tertekan karena tuntutan atau beban yang dirasa berat. Nah, kalau stres akademik itu artinya stres yang muncul karena hal-hal di sekolah, misalnya tadi tugas yang menumpuk, terus nilainya yang rendah, atau waktu belajar yang padat tadi itu ya. Jadi siapa di sini yang pernah ngerasa stres banget gara-gara tugas sekolah? Boleh diceritain sedikit deh kayak gimana rasanya waktu itu. Boleh siapa dulu nih? Mungkin dari aku ya Bu. Oke, boleh. Waktu itu aku pernah dapet tugas kelompok gitu Bu. Kemudian teman-temanku itu tuh kayak nggak excited gitu Bu. Nah jadinya aku tuh bingung ngerjain tugas itu gimana, dan itu tuh bener-bener bikin aku stres. Sedangkan kalau misal aku kerjain sendiri itu kan nggak mungkin ya Bu, karena tugasnya tugas kelompok. Jadi aku bener-bener rasa stres banget gimana cara mengerjakan tugas itu. Oke. Boleh lagi siapa? Yang baju oranye Mbak siapa ini? Oke, Mbak Devi boleh diceritain sedikit aja. Stresnya karena ngadepin tugas yang kayak sebenarnya kesalahan dari saya sendiri Bu, yang karena menumpuk-numpuk dan mau numpuk-numpuk dan susah tidur, jadinya ya buat saya stres. Oke. Ada lagi nggak? Oh, cukup. Oke. Jadi ciri-ciri stres itu karena susah tidur tadi itu ya, sering ngeluh capek, pusing atau malas belajar gitu ya. Jadi gampang marah, gampang sedih, merasa nggak semangat gitu ya. Nah, terus penyebab stres karena tugas sekolah itu biasanya itu karena apa sih? Ada yang tahu? Kalau aku ya Bu, biasanya karena kita males-malesan sih awalnya, terus ketumpuk-tumpuk tuh tugasnya. Nunda-nunda Bu. Ya betul. Oke, jadi tadi itu penyebab stres itu ya. Kalau kalian sendiri ya, hal apa yang paling bikin stres waktu tugas itu lagi bener-bener numpuk gitu? Mau mulai dari yang mana? Oh iya. Jadi dampaknya itu bisa jadi gampang capek dan susah fokus, terus prestasinya menurun, hubungan sama teman atau keluarga itu jadi renggang, itu bisa berpengaruh juga ke kesehatan mental ya. Nah, di sini Ibu ingin ngasih tahu cara mengelola stres karena tugas sekolah yang menumpuk ya. Yang pertama itu kalian bisa bikin jadwal prioritas tugas. Jadi kerjain dulu mana yang lebih penting dulu. Terus dengan istirahat yang cukup, karena otak kita juga itu kan butuh waktu
nunggu mepet deadline. Terus kalau kalian udah kewalahan banget bisa curhat atau minta bantuan kepada teman, kepada ibu juga bisa ya. Dan juga jaga pola hidup sehat, makan, tidur, dan olahraga yang teratur. Dan satu lagi, berpikir positif ya. Tugas itu bukan beban tapi latihan tanggung jawab. Nah, kira-kira dari kalian, dari semua cara itu, mana yang paling kalian pengen coba duluan? Menurut ibu yang paling efektif gimana? Mungkin bikin jadwal prioritas dulu ya. Jadi mana yang dikerjain paling penting dulu. Oke, jadi stres karena tugas itu wajar ya anak-anak, tapi jangan sampai tugas itu menguasai kita. Yang penting kita tuh tahu cara menanganinya dan nggak nyalahin diri sendiri. Tugas boleh banyak, tapi kesehatan dan ketenangan kita itu tetap nomor satu. Oke, seru banget ya ceritanya diskusi kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu ingin dengar kesan dari kalian hari ini. Apa yang kalian dapetin dari kegiatan ini? Dan mungkin untuk harapan buat pertemuan kita selanjutnya. Kesannya jadi menambah ilmu baru gitu Bu. Betul banget. Nah, dulu deh. Betul banget Bu, kayak menambah ilmu baru dan kita tuh bisa tahu tuh gimana cara menghadapi stres akademik. Gimana? Ya sama kayak Desno Bu, jadi kita tugasnya itu tuh apa sih caranya biar kita tuh bisa menanganinya, apa yang diprioritaskan dulu yang dikerjain. Wah, gak kerasa ya teman-teman, ternyata udah di penghujung kegiatan hari ini. Terima kasih banget karena kalian udah aktif, terbuka, dan semangat selama berdiskusi bareng. Semoga setelah ini kalian jadi bisa ngatur waktu, nggak gampang panik, dan tahu kapan harus istirahat. Oke, untuk sesi bimbingan kelompok berikutnya, gimana kalau kita bahas cara menjaga motivasi belajar di tengah kesibukan? Bagaimana? Apa kalian setuju? Setuju Bu. Oke, baik. Sekali lagi Ibu terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian semua. Kalian sangat luar biasa. Sekarang sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Silakan yang mau memimpin doa. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat ya buat kehidupan kita ke depan. Sampai ketemu lagi di kegiatan bimbingan kelompok berikutnya. Tepuk tangan untuk diri kita